eh, anak-anak itu ya mereka pengennya dicintai. Ya makanya dicintai ya saya mencintai mereka. Dicintai untuk mencintai. Halo everyone, hari ini hadir bersama kembali dengan kami ya di podcast ini. Saya bersama dengan 3 rekan mahasiswa. Mereka baru pulang menyelesaikan praktek ya di lapangan hampir selama 1 tahun ya. Coba perkenalan dulu ya kita ya, biar teman-teman juga tahu ini siapa-siapa aja gitu. Silakan perkenalan dari mana nih? Monggo, iya. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nata Manoro. Aldo, oke. Nama saya Antonius John Wilson. Panggilannya apa? Panggilannya Wilson, Aldo, ya kan? Kalau saya Septinus Airo. Ini kalian kemarin praktek pengalaman lapangan ya? Ya, benar. Itu prakteknya di mana? Kita kemarin itu di Lampung. Lampungnya di mana? Terus di TK apa? Lampungnya di daerah Tulang Bawang, desa Ringinsari, tepatnya di TK Hermon Ringinsari. Oh, saya itu pernah dengar kalau gitu ya, saya pernah di situ. Sama ya Kak ya? Iya pernah sama, karena kan sebelumnya saya juga pernah praktek lapangan ya, sama dengan. Berarti tempat kita sama ya. Ya seru lah di sana. Saya jadi pengen tahu ini cerita kalian di sana selama berapa tadi ya? 1 tahun ya. 1 tahun bisa menyelesaikan praktek dengan baik gitu ya. Pasti gimana nih perasaannya nih? boleh kakak tahu perasaannya bagaimana nih selama di sana, kemudian bisa pulang ke tempat ini ya dengan kondisi yang seperti ini ya. Bagaimana perasaan kalian? Ya, selama di sana saya menikmati sekali bisa bergaul dengan sesama rekan guru dan juga dengan sesama rekan yang beda kepercayaan juga bisa bergaul. Ya, sampai ke sini juga kita senang karena bisa mengenal mereka. Ya, pasti adalah rasa rindunya. Ada rasa rindu. Wilson gimana Will? Ya, saya sendiri sih senang banget sih bisa mengecek pelayanan Ringinsari di Lampung ya. Iya. Terus bisa mengenal banyak komunitas di sana. Oke. Bisa pelayanan di gereja, terus sekolahan SMP dan di TK baik sama orang tua wali murid ya banyak. Nah jadi sangat senang sih bisa pelayanan di sana. Keren ya, luar biasa. Kalau Septinus gimana Sob? Saya senang juga sih karena di lapangan itu kita ketemu dengan orang-orang ya beda-beda gitu. Seperti tadi dibilang yang beda agama kan. Jadi saya banyak berinteraksi dengan mereka di sana. Bukan hanya di sekolah tapi di luar. Saya kan suka bola negeri. Ketika saya ketemu satu teman bola, di situ saya dibawa ke banyak dipertemukan lagi ke banyak teman. Jadi di sana saya banyak berinteraksi dengan orang-orang, bukan hanya teman sekolah juga tapi dengan masyarakat. Jadi bersyukur bisa mengenal mereka di lapangan. Keren ya, berarti banyak berbaur. Tadi Aldo ada nyebut kata rindu itu ya. Jadi dua-duanya juga. Aldo ada nyebut kata rindu. Apa yang membuat kamu itu memiliki kerinduan gitu? Hal-hal apa yang membuat kamu ngerasa kok aku rindu kayak gitu? Yang pertama itu kalau di sekolah kita bisa bertemu, kita bisa bercanda. Apalagi ada beberapa guru yang menolong saya untuk lebih banyak belajar lagi dalam mengajar. Dan juga pastinya rindu dengan anak-anak juga yang mungkin
ya sering bergurau, sering ya meminta kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau di masyarakat itu ya yang saya alami itu, kita yang mendapat kepercayaan itu bisa bertukar pikiran. Jadi kita tahu lebih dalam lagi tentang kepercayaan mereka. Nah, itu yang saya rindukan, dan yang saya rindukan sekali kita bisa menemukan keluarga mungkin di dalam jemaat. Kita bisa bergurau, bercanda bersama dengan ya mungkin dengan mbah-mbah atau bapak-bapaknya itu ya rindukan sekali bisa bertukar pikiran. Kita juga bisa memahami masalah dan problema mereka. Jadi mereka sendiri cerita, jadi ya paham gitu loh. Yang paling rindukan mereka kedekatan itu. Jadi kedekatan itu yang membuat kamu rindu gitu ya, momen-momen dimana hari itu yang nggak bisa diulang kembali gitu. Betul sekali. Biasa. Kalau Wilson, tadi saya mendengar Wilson menyampaikan bahwa bisa ngajar di sekolah gitu. Oh, jadi kamu juga ngajar selain di TK-nya Pesat gitu. Ngajar di mana? Ya, sekolah. Saya bersyukur ya sama Tuhan dikasih kesempatan yang saya rasa itu bukan saya. Masih banyak lagi yang lebih lebih berpengalaman daripada saya. Saya kan masih mahasiswa, terus bisa dipercayakan untuk mengajar pendidikan agama Kristen di SMP di Ringisari, SMP Tarunajaya. Tarunajaya. Ya, Tarunajaya. Nah, itu dipercayakan ngajar SMP kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Digabung. Digabung di satu kelas sekitar 13 orang. Lumayan 13 orang. Jadi itu satu hal yang saya syukuri banget sama Tuhan, dikasih kesempatan untuk bisa melayani, ya dibilang remaja ya. Untuk bisa mengenalkan firman Tuhan kepada mereka, bisa menginjili mereka satu kelas, itu ya sangat menginspirasi saya di sana. Sangat ya hal yang sangat saya bersyukur banget ketika di sana sih. Terus yang apalagi yang kedua itu saya yang merasa kalau itu nggak mudah awalnya ya. Tapi dengan berjalannya waktu bisa mendalami Alkitab bersama-sama dengan mereka, itu satu hal yang saya merasa senang banget bisa punya pengalaman seperti itu. Ketika saya ditempatkan nanti, ya saya nggak punya, maksudnya melayaninya itu harus merata, jangan cuman di TK aja kita melayani, tapi kalau misalkan masih ada kesempatan yang kita layani, bisa kita layani. Jadi biasanya itu per hari Jumat itu jam 11. Jadi selesai ngajar TK baru ke SMP. Jadi pagi ngajar dulu di TK, siangnya jam 11, jam setengah 11 lah baru pergi ngajar di SMP. Berarti masuknya siang, nunggu Pak Wilson itu. Jadi kami dipanggil Bapak ya di sana. Luar biasa ya. Panggilnya Pak Guru. Pak Guru. Luar biasa ya. Sembari praktek di sana bukan hanya ngajar di TK, tapi juga dipercayakan ngajar di SMP. Ya itu kan yang agama Kristen semua di sini ya digabung. Jadi ya bersyukur ya. Hal apa yang membuat Wilson itu sangat tidak bisa melupakan momen ketika kamu mengajar mereka? Yang sangat saya tidak bisa melupakan momen itu sama mereka itu karena begini ya Kak, anak-anak yang saya ngajar itu mereka dibilang ya masih di desa ya. Nah, pemahaman Alkitabiahnya itu sangat kurang. Sangat kurang. Jadi itu misalkan bahas di kitab Kejadian atau bahas doa Bapa Kami. Nah, itu mendalami sama mereka itu sangat tertarik karena mereka bilang ya belum pernah ada yang seperti itu sebelum mereka, entah di sekolah minggu yang ngajar mereka gitu. Jadi cuman ngajar ya teori-teori biasa, bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara menolong orang lain bisa dengan firman Tuhan. Tapi kami
mendalami dari konteks per ayat. Jadi itu sih yang sangat menginspirasi, maksudnya sangat menarik sih bagi kami mereka. Keren ya, anak-anak di usia segitu tapi mereka pengen gitu ketika kamu ajak mereka untuk mendalami gitu ya. Jadi ya luar biasa kalau kamu bisa mempengaruhi anak-anak muda gitu ya, supaya mereka tidak terpengaruhi oleh hal yang lain dulu, tapi sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan. Berarti selagi ada kesempatan tadi kamu bilang tidak disia-siakan ya, selagi ada kesempatan. Oke, Septinus, tadi kakak dengar ya, tadi Kak Lucy dengar Septinus ikut main bola gitu ya. Itu gimana ceritanya kok bisa ngikut main bola itu? Saya waktu pertama kali ke sana, saya kan suka main bola, jadi saya pernah tanya sama jemaat, bukan jemaat sih, dia tetangga kami, maksudnya bersebelahan dengan rumah kami kan. Jadi saya tanya ke dia, terus bapak itu bilang ada lapangannya, tapi itu harus pakai motor lagi ke sana. Saya sorenya itu saya jalan-jalan pakai motor, jadi sampai di situ kan ada sekolah SD kan, jadi di depan SD itu ada juga pemain bola itu kan dia juga itu muridnya itu dari tamatan dari SMP Tarunajaya katanya. Nah setelah saya ke sana, saya ketemu dengan mereka, saya tanya, lalu saya perkenalan, bro, siapa namanya? Dia bilang, oh saya Alvin katanya. Oh iya, saya Septinus, saya mahasiswa praktik, saya baru di sini. Terus tanya, oh iya bro, bagaimana, ada perlu? Nah terus aku bilang, saya datang dari lapangan, kebetulan saya kan juga suka olahraga, jadi ada nggak lapangan di sini? Terus dibilangnya, oh iya, saya itu ada lapangan di sana, jadi kami biasa main sore. Ya jadi setelah awalnya saya perkenalan dengan satu orang itu, nah satu orang ini membawa saya ke banyak teman-teman yang belum saya kenal. Nah, di situ saya diajak, itu kan saya sudah kenal dengan mereka kan, jadi saya diajak main bola itu banyak, bukan hanya di Ringin Sari sih, teman-teman saya teman bola itu ada yang di Tulang Bawang Unit 2, di Kampung Bali, bahkan di pokoknya jauh-jauh lah mereka itu. Bukan hanya dirinya. Ya, jadi tiap kali ada pertandingan tuh mereka selalu chat ke saya, bro ini ada kompetisi, mau ikut nggak? Nah terus saya kan juga punya kesibukan, jadi saya bilang, aduh kalau ikut sih kayaknya saya nggak bisa karena saya punya kesibukan. Ya. Jadi itu sih, saya banyak bergaul di sana, banyak teman-teman. Bukan hanya saya bukan hanya bergaul dengan jemaat, dengan guru-guru, tapi saya juga bergaul dengan teman-teman yang beragam, bahkan orang tua juga saya bergaul. Ya, jadi pengalaman pelayanan saya di sana itu, saya juga pernah melayani mengajar di TK. Jadi TK itu mengajar itu menyenangkan juga sih, tapi kadang saya itu dengan namanya sikap anak-anak lagi, kadang itu buat kita kesal juga gitu, tapi namanya anak-anak harus diterima lah ya. Mengajar dengan kesabaran. Nah selain di sekolah, saya juga dipercayakan untuk melayani remaja di gereja GPD Philadelphia, tepatnya di Desa Sumber Makmur. Jadi di situ ada gereja. Saya pernah dipercayakan di situ untuk melayani remaja. Jadi saya bersyukur, kalau boleh dikatakan pelayanan saya di lapangan itu saya bertumbuh lah, karena saya banyak dipercayakan. Saya dipercayakan untuk melayani remaja, saya dipercayakan untuk memimpin ibadah raya, bahkan saya juga dipercayakan untuk memimpin ibadah tengah minggu itu di rumah jemaat gitu kan. Ya, jadi itu suatu hal yang membuat saya sangat bersyukur, dan saya merasa itu saya bertumbuh di lapangan. Ya, jadi itu kesaksian saya.
Ya itu yang pernah saya alami di lapangan. Ya, luar biasa ya Sep. Tadi dari kamu sudah menceritakan semuanya itu ya. Senyum. Oke. Luar biasa ya, tadi saya sudah dengarkan cerita kalian, senang susahnya seperti apa, terinspirasi dengan hal apa. Ya kalau Aldo sendiri bagaimana selama di lapangan? Hal apa yang membuat kamu itu, ya menurut kamu itu sangat menginspirasi gitu yang kamu lakukan? Dan kamu berharap itu nanti nggak sampai di situ, tetapi ada perubahan yang terjadi. Ya, sebenarnya sama juga dengan yang cerita tadi ya. Iya ya. Oke. Saya dikasih kepercayaan dia kerja. Kalau di sekolah itu ya bukan saya yang tawar sih tentang MC. Pak Guru ini mau jadi MC. Saya mau jadi MC gitu. Cuman Pak Ibu yang sana, Pak Guru yang MC ya gitu. Oke. Nah nanti sih ya nggak pede kan, karena ya orangnya kakuan. Iya iya. Tapi kalau udah dikasih kepercayaan mau jadi MC, waduh, dalam hati saya menghadapi anak-anak bagaimana gitu kan. Kalau kita MC-nya di orang dewasa ya masih oke lah, seriusnya kan. Kalau ke anak-anak itu kalau kita serius, ya bagaimana coba anak-anak Seriusin ya. Oke, itu MC-nya apa? MC kegiatan apa gitu? Ya mungkin jadi kayak kegiatan-kegiatan Natal. Oh, oke. Jadi di dalam hati ya kaku sebenarnya sih. Iya iya. Karena menghadapi anak-anak kan bukan hal yang mudah. Ketika percayaan ya kelah gitu. Kalau dalam segi gereja sih ya puji Tuhannya bukan saya yang bertanya kepada gembala setempat, tapi ketika saya nyampe di situ gembala setempat bertanya, Pak Guru mau nggak melayani ini? Oke, ketika saya ditawari seperti itu, dalam hati sih ya belum siap sebenarnya ya kan, karena ya secara pribadi kita masih dalam tahap proses pertumbuhan. Tapi dalam hati saya, kalau kita dalam proses pertumbuhan, ya setidaknya ada sedikit atau 1% yang bertumbuh dalam diri kita kan. Iya iya. Nah, kenapa tidak kita kasih ke orang lain gitu loh. Iya iya. Ya saya terima. Dan kemudian setelah ditawarkan anak remaja, ditawarkan ke sekolah minggu, mau nggak melatih hal ini. Yang paling membuat saya terinspirasi itu, saya nggak bisa main musik. Oke. Nggak bisa main musik sama sekali. Tapi yang memberikan ide itu bukan saya ketika ibadah itu mau hidup. Jadi anak-anak remaja ini yang berinisiatif bawa speaker yang gede dari rumah. Jadi kami kalau mau ibadah itu pasang karaoke. Kita ibadah pasang karaoke ya. Jadi ya bagaimana ibadah itu ya supaya hidup. Jadi mereka tahu gimana kalau kita pasang karaoke. Mereka yang inisiatif buat speaker dari rumahnya, jadi saya hanya menyediakan alat musiknya saja mungkin dari HP supaya karaoke. Iya, keren ya idenya ya. Jadi itulah namanya, nggak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada musik, ada idenya ya karaoke ya, lebih bagus lah itu, luar biasa. Jadi dari situ kamu juga belajar sesuatu, terus mereka juga belajar sesuatu banget ya. Oke. Kalau Wilson, apa yang membuat kamu sangat terinspirasi di lapangan? Entah itu kamu menginspirasi orang, atau menurutmu hal itu sangat menginspirasimu, membuat kamu juga bisa menginspirasi? Kalau yang membuat saya terinspirasi ketika di lapangan itu khususnya sama anak-anak ya. Oke. Anak-anak yang saya lah ya. Bahkan baik di TK maupun di FC, yang lebih saya mau menitiskan air mata itu sama-sama anak TK sih. Oke. Nah, kalau lihat anak-anak TK itu ya mereka itu dibilang sangat dekat. Jadi satu biasanya kalau lagi istirahat tuh satu pegang di kaki kiri, di kaki kanan, di tangan, nggak bisa gerak, mainnya kayak gitu. Jadi itu wah ternyata begini ya kita melayani anak. Itu sangat-sangat terinspirasi sama saya sih. Terus melayani anak-anak FC. Awal pertama itu saya dipercayakan melayani di les anak FC ISP kelas 2 SD. Terus berjalan hampir berapa bulan ya? 4 atau 5 bulan.
Terus ada kebetulan ada ibu supervisor, dia lagi apa ya? Lagi hamil muda, jadi istirahat. Nah, jadi istirahat sebentar, makanya saya gantiin ngajar di kelas 5. Nah, itu yang sangat-sangat menginspirasi saya karena mereka nggak bisa ngelupain sampai hari ini, mereka nggak bisa ngelupain apa yang kami belajar, apa yang proyek yang kami buat misalnya, itu mereka nggak bisa ngelupain. Jadi saya sudah keluar dari grup kami kan, saya kan punya grup les anak-anak FC. Nah, itu saya sudah keluar, tiba-tiba mereka buat grup sendiri, grup kenangan. Nah, saya ingat bahwa anak-anak itu ya mereka pengennya dicintai, ya makanya dicintai, ya saya mencintai mereka. Jadi, dicintai untuk mencintai. Jadi jangan itu yang sangat menjadi hal yang menginspirasi saya. Jadi anak-anak itu perlu untuk membangun persahabatan. Kita jangan menjaga relasi kita dengan anak-anak. Ya, kalau jaga relasi sama anak-anak, waduh, itu kita pulang pelayanan, anak-anak juga akan lupa dengan kita. Betul. Jadi itulah ya, kalau misalkan kalau kita membangun relasi dengan baik dengan anak-anak, terus melakukan segala sesuatu, kan kita melayani kan anak-anak di zaman sekarang. Sekarang sama zaman yang zaman kita beda. Jadi mengikuti apa perkembangan mereka. Jadi membangun persahabatan, terus jangan dilakukan anak, ini nggak boleh, diikutin, tapi mana yang bagus, mana yang nggak bagus, nggak boleh. Jadi dikasih batasan. Nah, itu sangat menginspirasi sih. Luar biasa, Wilson. Kata dicintai untuk mencintai itu luar biasa ya, teman. Kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah dicintai untuk mencintai atau ya sebaliknya? Tapi benar tadi yang disampaikan Wilson gitu ya, cinta dari anak-anak yang tulus itu loh yang membuat kita itu melekat sama mereka, dan sebaliknya ya nggak bisa terlupakan. Iya, jadi cinta yang tulus itu akan sangat berkesan. Cinta yang tulus apa sih? Berarti nggak ada kata syarat gitu ya? Iya, cinta yang tulus nggak ada kata syarat. Apa saja dilakukan. Betul, apa saja dilakukan. Jadi benar-benar mengharukan yang dilakukan oleh anak-anak gitu. Bisa memeluk, merangkul, itulah cinta mereka yang luar biasa kepada seorang bapak guru ya. Karena kalian bertiga semuanya cowok-cowok ya. Nah, itu sih yang sangat pasti. Sebelum sini anak yang paling nakal itu anak yang namanya tuh jadi kelas yang ngajak nanti yang paling nakal. Kalau setiap kali ada anak nangis pasti dia yang buat, itu namanya Farel. Aku biasanya kan saya sering negur, nggak boleh gitu, tapi dia yang orang yang pertama meluk, Pak Guru nggak boleh pergi. Nggak boleh pergi. Jadi nggak mau kalau Pak Guru pergi. Nah, itu semenjak 2 hari itu. Nah, jadi batal tiketnya ke sini, batal. Udah senang dia. Pernah batal tiketnya. Pak Guru nggak jadi pulang. Ini karena tunda sehari ya. Keren ya. Karena anak mau pengen dicintai. Jadi mereka udah mencintai kita, udah nganggap kita sebagai orang tua ya, sebagai kakaknya, sebagai gurunya. Maka feedback kita sebagai seorang guru apa. Jadi itu sih yang sangat menginspirasi saya sih. Yang nggak bisa terlupakan sih. Iya, betul. Ini keren ya, karena sampai kata cinta itu membuat tiket dibatalkan. Iya. Pembatalan tiket karena cinta. Apa maksudnya ini? Oke, saya mau tanya sama Wilson. Menurut Wilson gitu ya, menurut Wilson secara pribadi, kenapa mereka itu harus dicintai? Kenapa harus kita sebagai guru yang mencintai? Ya, karena seorang guru itu menjadi apa ya? Hal yang gimana ya? Dibilang di luar dari orang tua kan. Kalau di orang tua kan utama. Nah, jadi seorang guru kan ini kan masa anak-anak. Nah, jadi ya poin selain dari orang tua ya dari guru, kan nggak mungkin dari yang lain-lain. Ya kan masih anak-anak. Nah, itu ya perlu untuk dicintai untuk mencintai. Jadi kalau misalkan anak-anak udah mengasihi kita, udah percaya sama kita, kalau kita nggak mencintai mereka, artinya mencintai itu kan lakukan dengan tulus ya kan. Kita mengajari anak-anak dengan tulus, gak mencari-cari alasan. Kalau kita
seorang guru tuh pasti kadang-kadangnya namanya malas atau lain sebagainya, atau mencari jadasan. Oh, hari ini kita kerjakan ini aja, padahal lagi malas gurunya. Nah, jadi lakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, mengajari mereka apapun yang ya dilakukan sama anak ini tuh ya dilakukan dengan cinta, jangan dilakukan dengan sebagai tugas doang. Sebagai tugas doang itu nggak bakalan melekat sama anak. Bukan hanya mengajar ya, tetapi mendidik dengan kasih, dengan cinta. Itu akan terlihat dampaknya nanti ketika besar. Kalau nggak dengan cinta, maka semuanya akan sia-sia. Kalau nggak dengan cinta, semuanya akan sia-sia. Wah, luar biasa. Septinus. Tadi Septinus sudah banyak ya cerita tentang pertumbuhanmu dan yang membuat kamu terinspirasi gitu ya. Kan tadi kamu sempat bilang ketika aku diajak sih untuk main bola, tapi aku nggak mau. Nah, apa yang membuat kamu untuk tetap memilih tidak mau main bola sedangkan kamu suka? Biasanya kita kalau sesuatu yang kita suka, jarang banget kita nolak kan. Tapi apa yang membuat kamu itu lebih memilih? Berarti kamu memilih anak-anak ini. Apa yang membuat kamu lebih memilih anak-anak dibandingkan main bola? Oke, jadi jadwal main bola itu, kalau jadwal latihan itu biasanya hari Sabtu. Oke. Nah, kebetulan saya juga kan dikasih pelayanan di gereja itu kan, pelayanan remaja itu kan hari Sabtu. Iya. Jadi ya waktunya ketabrakan, jadi nggak bisa. Jadi saya memilih untuk harus ibadah remaja. Nah, jadi hal yang buat saya terinspirasi itu saya dipercayakan untuk melayani remaja itu hal apa ya? Itu pengalaman pertama yang saya dapatkan di lapangan. Saya diberi kepercayaan untuk melayani remaja di sana. Nah, terus ada juga yang ini pribadi seseorang yang buat saya terinspirasi gitu. Itu pendeta kita sendiri waktu di lapangan. Saya melihat pribadinya dia itu sangat buat saya terinspirasi. Yang buat saya terinspirasi itu dia itu hanya melayani tapi hidupnya itu diberkati. Hidupnya itu diberkati secara luar biasa, makanya aduh, saya melihat pribadinya itu merasa saya juga merasa terinspirasi dari pribadinya dia. Jadi bukan berarti saya juga ingin jadi pendeta, bukan. Karena menurut saya melayani Tuhan itu ya itu nggak harus pendeta ya. Nggak harus pendeta. Karena tapi itu kan saya kan kagum dengan pribadinya kan, itu kan menginspirasi saya. Nah, jadi menurut saya melayani Tuhan itu kita tidak harus jadi pendeta, karena yang menurut saya kalau kita kembali ke Alkitab itu, di Alkitab itu Tuhan Yesus tidak disebut sebagai pendeta tapi disebut sebagai guru. Jadi saya bersyukur menjadi seorang guru dan mengajari banyak hal kepada anak-anak yang dipercayakan kepada saya waktu saya di lapangan. Jadi hal itu membuat saya terinspirasi sekali. Luar biasa. Ya, saya bersyukur jadi seorang guru. Iya, berarti kamu terinspirasi dengan pimpinan yang di sana. Ya, luar biasa ya, Seth. Tadi, tapi kalau untuk kamu memilih untuk tidak ikut main bola tadi, kenapa alasan yang membuatmu itu, ya pokoknya aku milih mereka. Apakah karena ada yang mereka ini memang ini yang lebih perlu dibandingkan dengan hobiku gitu, atau bagaimana? Ya, menurut saya itu main bola itu kan hobi saya juga. Tapi menurut saya yang paling penting itu kan ibadah remaja ini kan. Karena ini kan kesempatan seperti ini ya kita tidak akan bisa dapatkan lagi. Jadi ini menurut saya kesempatan yang diberikan untuk saya bertumbuh. Jadi saya lebih memilih untuk ibadah remaja daripada main bola. Meskipun saya itu hobi saya begitu. Berarti kamu melihat peluang gitu ya, melihat peluang di mana walaupun mungkin itu hobimu, harus kan hobi ya, itu diperlukan juga gitu. Tapi kamu melihat peluang ya selain dari hobi itu, ketika saya mungkin nggak memilih hobi, tapi ada peluang saya bisa bertumbuh di bagian ini. Itu keren ya. Karena main bola itu kapan saja bisa, di mana saja. Betul. Tapi kalau peluang seperti ini jarang. Jadi saya lebih memilih untuk menjangkau jiwa-jiwa. Luar biasa ya. Tadi rata-rata dari kalian semuanya sudah nyampaikan kalian terinspirasi, bahkan kalian bertumbuh gitu ya. Bertumbuh di bagian itu. Ketika kalian bisa menginspirasi, kalian bisa membuat orang lain bertumbuh, terus
Kalian juga bertumbuh. Ya. Bertumbuh dengan apa? Dari cinta. Cinta. Iya. Oke, kalau menurut teman-teman sendiri gitu ya, selama di sana, bagaimana pertumbuhan kalian secara holistik tadi? Apakah pernah nggak sih naik turun gitu pertumbuhannya? Maksudnya ya kadang-kadang sih ya aku ngerasa gagal. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Kan dalam pertumbuhan wajar sih. Tapi kalau kalian sendiri pernah nggak? Atau nggak pernah sama sekali? Kalau Aldo gimana? Nah, pernah juga mengalami hal seperti itu. Nah, rohanian pasti kita naik turun, terutama berdoa dan baca Alkitab. Satu semester saya akui diri saya itu jarang sekali baca Alkitab, hanya berdoa wajib ya kan kalau ya, tapi kalau baca Alkitab sama sekali satu semester itu jarang. Seperti ya kalau dikatakan sudah menduakan hati. Jujur banget kamu ya. Ini orang-orang jujur ini betul ya. Saya suka kejujuranmu. Jadi ketika di hari Natal itu saya mendapatkan sebuah ayat yang luar biasa bagi saya ya. Bisa teman-teman juga baca di Yesaya 1 ayat 18 itu saya luar biasa. Jadi di semester selanjutnya saya berusaha untuk mengupgrade diri saya, mengupdate supaya bisa rohanian. Tetap saya punya konsisten, PB itu harus selesai sebelum pulang pelayanan, dan dengan konsisten saya bisa menyelesaikannya di lapangan. Dan secara sosialisasi dengan masyarakat itu ya saya berusaha untuk lebih bergaul karib lagi dengan mereka. Ya jujur kalau hanya untuk secara akrab itu hanya beberapa saja yang saya mungkin bisa bercanda bergurau. Saya berusaha untuk ya ke wali murid itu bisa bergaul ke orang-orang yang mungkin yang tidak ada di anak-anaknya di sekolah itu, tapi kita berusaha untuk bergaul dengan mereka. Kalau di dalam sekolah sih ya jujur pernah mendapatkan suatu masalah baik dalam tim, tapi saya berusaha untuk ya mengupdate diri tadi, mengampuni diri sendiri juga. Ketika kita sudah diampuni orang lain, ya kita mengampuni diri sendiri juga. Dan bagaimana kita ya konsisten untuk bertumbuh lagi dalam satu semester yang tadi ya, pernah juga merasa ya down ya, ini bukan hak saya sebenarnya, ini bukan bagian saya lebih dalam hati ya udahlah nggak usah ambil tanggung jawab baik. Tapi kembali lagi diinspirasi karena satu ayat itu ya udahlah belajar lebih banyak lagi, mau dikasih kepercayaan ya kita kerjakan, baik salah atau benarnya itu urusan belakang, setidaknya kita berani. Bisa. Dari apa yang kamu sampaikan, saya menangkap satu hal bahwa hubunganmu dengan Tuhan yang membuat kamu semakin mengupgrade diri gitu ya, dengan itu membuat responmu juga dengan sesama bisa lebih baik gitu. Walaupun mungkin di satu situasi mungkin nggak baik-baik saja beberapa, itu wajar. Nggak mungkin kita setiap hari berjalan mulus, itu perlu tanda tanya ya gitu. Tetapi ketika hal itu terjadi, kamu bisa meresponinya dengan sangat baik ya. Makasih untuk ceritamu, Ren. Kalau Wilson gimana? Kalau menurutmu secara keseluruhan pertumbuhan secara holistik itu? Kalau secara holistik ya ada pertumbuhan. Iya. Ada pertumbuhan. Pasti. Secara fisik ya pasti ada. Ya. Kalau gimana secara fisik? Kalau sebelum berangkat sini beratnya cuman 52. Wih. Iya, sana pulang 56 ya. Secara holistik ya, secara fisik ya nambah lah, berat badannya nambah. Nah, terus kalau misalkan secara intelektual ya makin luas lah pemikiran, konsep ya bagaimana caranya mengajar anak-anak dan bagaimana caranya berbaur, membangun komunitas yang baik, melayani Tuhan ya, itu makin luas. Maksudnya pengetahuan saya, intelektual saya itu ya makin luas lah, makin bertumbuh lah. Yang dulunya cuma tahu sebatas ini doang, tapi makin luas pengetahuan. Bagaimana bisa bertahan di tempat pelayanan, bagaimana bisa menyelesaikan masalah di tempat pelayanan, dan dari situ bisa menambah wawasan intelektual saya sih. Jadi
apa yang teori yang sudah didapat gitu. Ya. Jadi dikembangkan Dikembangkan. banget gitu ya. Dengan Oke. ada problem atau ada hal-hal baru membuat kamu oh iya ini ya cara mengatasi. Ya itu deh. Luar biasa ya Wilson ya. Nah, terus kalau misalkan secara keharmonian juga Kerohanian, oke. naik turun. Naik turun. Turun. Jadi awal pertama kalau di sini kan biasanya kan bangun Iya. pagi jam 4 piston, doa pagi ya kan. Nah, kalau di sana itu kan masing-masing atur. Jadi kan pagi-pagi bangunnya biasanya kalau di sana kan kadang-kadang jam 6, jam 5. Oke. Terus kan bangun langsung bersih-bersih TK halaman dan lain Iya. sebagainya. Gimana mau saat teduh kan paling tinggi Iya. cuman doa. Oke. Nah, dari situ ya gimana ya saya bisa doa ya, gimana ya saya bisa saat teduh pagi. Kalau pagi-pagi setiap bangun pagi harus Iya. kerja bakti. Iya. Jadi ya saya saya membaca Alkitab, terus saya merenungkan bagaimana caranya supaya saya bisa ya saat teduh pagi. Nah itu, Oke. nah itu ya saya memakai misalkan saya kerja di TK nih. Jadi sorenya saya ngapel memang atau malamnya saya ngapel memang. Jadi pagi Iya. saya pakai waktu itu untuk saat teduh. Oke. Jadi nggak cuma doa. Jadi itu yang membuat bagaimana cara saya mengatasi meskipun itu kewajiban harus saya kerja bakti pagi. Iya. Tapi kewajiban saya sebagai anak-anak Tuhan kan harus saat teduh pagi ya kan. Iya. Nah, jadi itu sih yang membuat hal yang poin misalkan dalam kerohanian saya bagaimana bagaimana ya turun terus naik turun naik ya kurang lebih ya 4-5 bulan lah ya kan. Seperti Kalau itu. nggak saat teduh pagi ya, cuman doa pagi doang terus kerja bakti dan lain sebagainya. Itu sih yang ya ada pertumbuhan sih. Ada pertumbuhan ya, entah dari hal apapun tadi. Kalau secara komunikasi, secara sosial dengan lingkungan, kalian semuanya itu berbaur. Saya dengar tadi ya cerita-ceritanya nggak ada yang sendiri di rumah diam-diam nggak ngapa-ngapain. Jadi ada perkembangan yang sangat baik secara holistik. Kalau Septinus bagaimana menurutmu sendiri? Apakah sama atau ada perbedaan? Kalau pertumbuhan secara holistik, kalau untuk fisik jangan ditanya. Tadi naik berapa Wilson? 4 kilo. 4 kilo kalau kamu naik berapa? Kalau saya belum timbang, Iya. mungkin sudah tambah naik lagi. Oke. Oke, saya juga sama sih. Waktu di lapangan itu karena ya namanya mahasiswa skripsi itu sibuk ya. Oke. Jadi malam itu saya duduk kerja skripsi, mau tidur, buka aplikasi Alkitab di HP kan, baca berapa 1-2 ayat, setelah itu tidur. Tapi ya saya seperti tadi di awal saya katakan pertumbuhan saya di lapangan itu menurut saya itu luar biasa. Karena saya dipercayakan seperti tadi saya bilang. Jadi ya menurut saya di lapangan saya bertumbuh, pertumbuhan secara holistik, bahkan hal-hal yang belum pernah saya lakukan juga saya lakukan di lapangan. Di sekolah saya dipercayakan untuk ini. Jadi ya menurut saya itu membuat saya menambah wawasan saya atau ya menambah pengetahuan saya begitu. Jadi pertumbuhan di lapangan itu ya, karena hal yang belum pernah kita lakukan di sini di sana kita lakukan. Semuanya dipelajari. Iya. Jadi- Sama, jadi kita tiga itu kan satu rumah. Iya. Jadi bangun pagi itu sama, kerja paginya itu sama. Iya. Jadi tidak ada yang beda. Jadi Iya. saling ini ya, saling tolong menolong. Iya. Tadi bisa kalian luar biasa kalau manajemen waktunya dengan waktu yang singkat. Tadi Wilson sudah mengatakan, oh ya ada cara lain ya, malam ini aku kerja supaya besok bisa saat teduh. Jadi, ya keren banget sih. Semoga ini jadi inspirasi bagi teman-teman juga. Oke, mungkin ini di luar ini ya, di luar apa ya gitu. Enggak, di luar konteks ya, enggak di luar konteks. Ini kakak mau bertanya lagi. Apa yang akan teman-teman lakukan? Ya, mungkin gini. Selama di sana kalian ingin melakukan hal itu tetapi tidak tersampaikan atau mungkin itu tidak tercapai. Kalau seandainya kalian diberi kesempatan lagi untuk ke sana,
mana tadi, Lampung ya, Bikin Sahiri. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau Aldo apa? Ya, Mungkin ini singkat ya itu. pengalaman saya yang di sana sih, kalau mau buat program ya secara pribadi ya. Ya. Terus puji Tuhan selalu terlaksana walaupun problemnya begitu besar bagi saya. Iya. Ya, tapi puji Tuhan bisa terrealisasikan dengan baik. Oke. Ya, tantangan maklum ya. Kita masih belajar, kita masih ya bagaimana kita memperkaya pengetahuan kita itu mungkin lebih dari masalah, memecahkan masalah itu ya. Iya. Yang kedua, kalau di sekolah itu sih di gereja ya. Tadi di sekolah yang pertama tadi, kalau yang kedua ini di gereja, puji nama Tuhan selalu terrealisasikan dengan baik. Dan Bapak Pendetanya sampai Ibu Kepala selalu memberikan kepercayaan. Kalau Pak Guru mau buat kegiatan anak remaja silahkan, kalau mau buat apapun silahkan, tapi komunikasikan dengan kita. Satu kesaksian kita kemarin buat Paskah dengan biaya yang minim, tapi ketika saya sebenarnya ragu ya dalam menerapkan program ini untuk Paskah, mereka bisa buat perlombaan. Saya ragu sebenarnya, saya yang ragu karena teman-teman yang lain yang ada di gereja ya. Kenapa ragunya? Yang pertama itu biayanya minim sekali. Dari budget yang kami hitung itu untuk pengeluaran semuanya itu sangat minim, dan itulah yang menjadi keraguan dalam diri saya. Dan saya juga takutnya orang tua tidak menyetujui apa yang menjadi program yang akan saya kerjakan di gereja. Tapi itu semua hanya dugaan, hanya asumsi belaka yang membuat saya takut melangkah. Nah, ketika saya diskusikan dengan Bapak Pendeta, Bapak Pendeta oke, siap, berapa budget yang kalian buat? Sekian. Nanti kita diskusikan dengan jemaat. Dan ketika saya cerita dengan jemaat oke aja. Iya. Kalau ditempatkan lagi ke sana, itu satu yang belum saya jangkau, itu yang memiliki kerinduan mungkin dari perkumpulan anak-anak gereja, mungkin ya itu yang menjadi kerinduan saya selama di sana. Nah, itu yang akan saya kerjakan dengan mencari sponsor-sponsor yang bisa menolong saya. Selama ini saya ragu dan takut karena biaya yang kita butuhkan itu besar. Saya walaupun ya itu besar, jangkauannya besar, saya lebih memilih yang jangkauannya lebih kecil, biayanya lebih kecil. Jadi ketika saya ditempatkan ke sana, kenapa tidak hal itu bisa dilakukan? Nah, kita terbuka dengan orang-orang yang lain, pasti ada jalan keluar. Berarti apa tadi? Cari sponsor. Ya, supaya kegiatan yang kalau ditempatkan dipercayakan lagi ke tempat sana ya, itu bisa terrealisasi. Karena semua kita kegiatan itu kita butuh yang namanya dana ya. Iya. Ya, kerinduan Aldo. Kalau ditempatkan ke sana mau cari sponsor untuk penggalangan dana. Kalau Wilson, mungkin secara singkat ya tadi, kalaupun misalnya ada yang di luar agenda kalian, tapi kalian pengen lakukan itu, kalau seandainya kalian ke sana, atau kamu lah, gitu kan belum tentu. Oke Kak, yang pengen saya lakukan di sana itu, saya akan, misalkan saya diizinkan kembali ke sana di Lampung, kalau di TK yang sama tempat kalian ya, itu saya akan membuat program sebanyak-banyak. Ya, karena dari sini saya merencanakan sebelumnya itu nggak tercapai di sana. Ya, program ada 1-2 hal yang pengen saya buat program untuk anak-anak, untuk orang tua wali murid, dan itu nggak terrealisasikan di sana. Jadi misalkan kalau saya ditempatkan kembali ke sana, saya akan lakukan semuanya semampu saya. Tadi kamu bilang program sebanyak-banyaknya, wah keren ya. Itu sebanyak-banyaknya saya nggak tahu hitungannya berapa. Terus berapa lama? Ini sana lah, selagi masih di pelayanan di sana. Kalau tadi kamu mau buat program tentang hal tentang apa? Program tentang apa? Apakah itu tentang anak-anak, pertumbuhan anak-anak, atau cara orang tua mendidik, atau yang bagaimana? Atau mereka gapai mimpinya?
Ya, yang pertama kalau untuk anak-anak, Iya. ya itu untuk anak-anak melihat vision mereka ya. Oke, vision, Melihat, visi. ya apa ya, skill mereka, istilahnya minat bakat mereka. Nah itu. Terus yang kedua, dibikin stimulus Stimulus. orang tua di anak-anak. Terus yang ketiga, ya orang tua juga bagaimana mendukung anak-anak untuk masa depan mereka. Oke. Nah itu sih. Dan silakan lihat lagi ada peluang di sana. Iya. Yang perlu dibuat programkan, yang perlu disampaikan untuk wali murid, teman dikerjakan. Kalau saya dipercayakan kembali ke sana. Oke, keren. Karena selama setahun di sana itu nggak tersampaikan. Nggak tercapai ya. Tercapai. Karena mungkin banyak tadi kegiatan ya. Ya visi itu penting. Kalau Septino sendiri apa? Kamu mau buat apa di sana? Kalau seandainya nih diizinkan. Nah, kalau saya diizinkan kembali ke sana. Di sana saya melihat di sana peluangnya banyak. Jadi kalau saya diizinkan kembali ke sana, saya juga karena itu membuat seminar mentoring. Jadi seperti tadi disampaikan oleh aku bahwa gembala di sana itu oke-oke saja. Dia mengizinkan kami kalau mau buat program silakan, tapi sebelumnya komunikasi dulu. Nah, jadi menurut saya kalau saya dikembalikan ke sana ya, saya juga ingin buat program yang membuat mereka bertumbuh gitu. Nah, karena menurut pengamatan saya mereka itu punya potensi yang masih harus dikembangkan. Ya, jadi bukan hanya itu, tapi di luar dari itu, seperti tadi saya bilang main bola kan. Jadi main bola itu juga suatu strategi yang harus dibangun. Karena melalui itu kita bisa mengabarkan kabar baik. Ya, jadi itu kalau saya diperkenankan atau diizinkan kembali ke sana ya, itu yang akan saya lakukan. Memberitakan kabar baik. Iya. Siapa sih yang nggak mau kabar baik ya? Saya juga mau dong. nanti. Saya mau dengar Septino sampaikan kabar baik. Oke, siap. Ya, berarti dari kalian semuanya mau ngasih program. Iya. Programnya luar biasa. Ini nanti boleh di janji-janji mereka ini ya kalau mereka ke Lampung. Ya kalau kembali ke Kalau sana. kembali ya, Ya, para pemimpin yang di Lampung Yang di Lampung. dicatat. Ya, Iya. dicatat. Yang di Lampung dicatat. Nah, ini banyak janji-janjinya. Janji yang akan misalkan kembali sana akan realisasikan. Oke, ini kalian, saya mau ngasih waktu dulu untuk berpikir sebentar sebelum saya bertanya. Mungkin kalian bisa pikirkan apa yang ingin kalian kasih tahu sama adik-adik, inspirasi. Maksudnya gini, Statement. ya, saya mau kalian nyampaikan satu statement untuk adik-adik untuk menyemangati mereka supaya nanti di lapangan tuh seru loh gitu, kita bisa belajar sesuatu atau apa. Apa yang mau kalian sampaikan? Sudah siap nih? Oke. Siapa yang mau duluan? Boleh sampaikan. Mungkin dari teman-teman. Mungkin dari Aldo. Oh, dari Aldo. Oke. Boleh. Inspirasi tadi ya. Ya, kamu mau nyampaikan apa sama adik-adik? Yang perlu saya sampaikan, Ya. ya saya sini. Iya, maksudnya untuk adik-adik bisa, untuk teman-teman yang nonton gitu ya, nanti para peserta, bukan peserta ya, tapi ya para permisa gitu. Ya, yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman juga mungkin yang di lapangan atau mungkin yang sedang nonton yang mungkin di luar dari yayasan kita ya. Ya. Tetap semangat melayani Tuhan dimanapun kita berada. Tangan itu tetap ada. Saya Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Wih, keren. Pasti aja, ya, ada tantangan tapi ada jalan keluarnya. Wilson. Ya, kalau dari saya yang mau sampaikan kepada ada teman-teman yang menonton, tetap memiliki kasih, tetap memiliki cinta dalam melayani anak-anak. Kalau itu tidak ada dalam diri kita, maka semua itu akan sia-sia kita melayani. Oke, thank you. Wah, cinta dan kasih itu penting ya. Kasih. Di mana ada kasih ada cinta. Nah, betul sekali. Karena tanpa itu kita tidak dapat melakukan. Melakukan. Septino, gimana?
Oke, statement dari saya buat teman-teman yang sedang menonton atau yang di lapangan, tetap semangat melayani Tuhan, jangan kendor, karena saya mau mengutip dari satu ayat, Mazmur 127 ayat 4. Di situ dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi percaya Tuhan mau pakai saya dengan teman-teman. Semangat, Tuhan memberkati. Luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk pesannya. Ini menginspirasi saya loh. Kalau Aldo tadi tentang ada masalah ada jalan keluar. Kalau Wilson nyatakan ya kasih itu penting untuk kita menabur kasih ya, berbagi cinta sama anak-anak. Untuk Septinus apa anak panah itu di tangan pahlawan. Jadi yang jadi pahlawannya siapa? Kita. Iya, kita ya saudara-saudari. Oke. Terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama ngobrol. Ya, semoga kalian bisa pergi ke sana ya lagi kalau ada kesempatan bertemu dengan anak-anak. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.